Kembali kita bertemu dalam program training kebanggaan kita, yaitu 21 Minute Workout. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi yang kedua, di minggu kedua di bulan Desember ini. Di sesi yang kedua ini topiknya pasti akan semakin menarik ya. Topiknya memang bertemakan tentang financial planner. Tapi khusus hari ini kita akan mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi suatu fondasi supaya perencanaan keuangan kita bisa tercapai dan kita bisa kuat di financial planner-nya. Nah, oleh karena itu kita akan mendengarkan paparannya selama 21 menit ke depan oleh narasumber kita yang sangat pakar di bidang financial planner. Dan saya memanggil beliau dengan sebutan Bro Simpson. Silakan Bro Simpson. Thank you. Terima kasih udah bergabung kembali di sesi kita yang kedua. Setelah kemarin baru aja kita ketemu. Dan hari ini sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan juga bagaimana kita membangun fondasi ya dalam keuangan kita. Jadi memang biasanya dalam plan keuangan banyak orang berbicara mengenai investasi. Pasti kalau kita bicara keuangan orang nanya investasi di mana gitu ya. Nah, tapi orang melupakan apa yang namanya fondasi gitu ya. Karena seperti tadi lagi ya, kalau kita mau bangun properti, proses juga pasti paham semua ya. Fondasi itu nomor satu gitu ya. Karena kalau ada apa-apa, yang bekerja adalah fondasinya. Gitu. Nah, seperti yang kemarin juga saya janjikan, karena tadi sesuai dengan Ibu Moderator ya, kita ada workout gitu ya, dan workoutnya hanya ada satu gitu ya, homeworknya, yaitu bagaimana kita membuat tujuan keuangan atau resolusi keuangan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sebentar mengenai bagaimana kita membuat yang namanya wealth from outcome atau WFO ya, bukan work from office nih, tapi wealth from outcome. Jadi kalau kita punya tujuan, kita lebih baik menggunakan yang namanya WFO ini supaya kita benar-benar bisa menciptakan suatu outcome yang memberdayakan kita, yang memotivasi kita. Jadi nggak hanya ditulis, kemudian ditempel di kamar atau di kulkas, kemudian dilupakan begitu saja. Nah, tapi minimal ada ketujuh ini. Yang pertama adalah positive state. Nah, jadi ada kalimat pernyataan yang positif. Jadi brosur semua bisa tuliskan misalnya resolusi keuangan atau tujuan keuangan di 2021 adalah saya ingin misalnya ya, ini contoh ya. Nah, misalnya saya ingin mendapatkan komisi sebesar 1 miliar di 2021 atau 2 miliar. Nah, itu tergantung. Itu positive state. Nah, dituliskan, kemudian ada konteksnya. Nah, semua outcome itu ada konteksnya. Kapan gitu kan? Oh, itu tercapai di 31 Desember 2021. Begitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan komisi, jika ada berbagai jenis komisi. Dan kemudian yang ketiga adalah ada evidence. Nah, ini penting nih. Kadang-kadang kita bikin outcome, kita bikin goals, tapi kita nggak bikin evidence. Nah, karena tadi konteksnya, misalnya ya, pencapaian komisi di 2021, maka evidence-nya adalah, oh saya melihat misalnya tabungan saya di 31 Desember 2021, buku tabungan saya ada saldo berapa? 1 miliar, atau transaksi 1 miliar, atau evidence-nya juga bisa misalnya istri saya tersenyum bahagia, atau misalnya rekan-rekan kerja saya memberikan selamat. Nah, itu harus ada evidence dan dibayangkan. Kemudian yang keempat adalah self control. Jadi outcome kita ini sekali lagi proses ini adalah harus dalam kendali kita. Kita nggak bisa bilang, oh saya bikin outcome bagaimana nasabah-nasabah itu mendatangi saya gitu ya, atau ngantri. Nah, itu kan orang lain, bagaimana dia berubah. Nah, itu harus kita kontrol. Kemudian action. Nah, jangan lupa kita bikin outcome tapi nggak ada action. Apa yang ditingkatkan? Apa yang dikurangi? Oh, saya mau meningkatkan aktivitas saya untuk menjadi member di portal online. Saya mau listing lebih banyak properti lagi. Saya mau meningkatkan hal itu. Mengurangi apa?
oh selama ini yang membuat saya makin menjauh dari outcome saya, misalnya saya terlalu banyak spend waktu saya untuk nonton, atau banyak spending yang konsumtif, nah itu saya kurangi. Kemudian langkah awalnya apa nih? Nah dari sekarang langkah awalnya ya saya bikin outcome, saya bikin strategi, saya lakukan, saya review, tidak ada kegagalan, yang ada adalah feedback. Yang keenam ini paling penting, worthwhile. Jadi kemarin kita juga bahas mengenai value, jadi outcome kita itu harus sesuai dengan value kita. Kalau saya ini memiliki outcome atau goals misalnya komisi 1 miliar, nah maka kenapa? Gitu ya. Kenapa itu menjadi berharga? Oh karena dengan itu keluarga saya bisa lebih mendapatkan penghidupan yang layak. Gitu ya. Saya jadi bisa beli rumah yang lebih baik, anak saya bisa memiliki pendidikan. Nah itu harus ada. Saya jadi bisa membantu orang tua. Kemudian 7, visualize, bayangkan gitu ya, bayangkan karena BDF ya katanya ya, jadi bayangkan kalau kita sudah memiliki outcome kita apa yang terjadi. Nah sehingga outcome itu menjadi outcome yang memiliki desire, sehingga kita dalam action kita akan berusaha mendekat ya. Sampai istilahnya unconscious gitu ya, jadi pikiran bawah sadar kita mendekat. Tapi kalau outcome ini tidak kita terjemahkan di 7 ini, jangan-jangan itu hanya menjadi wacana aja. Jadi brosis semua, semoga ini membantu. Apalagi tadi ada workout, ada homework. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam namanya financial pyramid atau piramida keuangan. Nah, jadi brosis, kalau sesi sebelumnya kita belajar mengenai goals, kemudian kita belajar mengenai memanage cash flow. Nah, pertanyaannya adalah, jika seseorang ingin merencanakan keuangan, maka apa dulu nih yang harus dilakukan? Itu pertanyaannya. Kalau kita bangun rumah kan pasti sudah terstruktur ya. Kalau bangun rumah mungkin di-clearing dulu, bangun fondasi, baru finishing, bangun finishing gitu ya. Kemudian baru interior. Nah, dalam keuangan sebenarnya juga ada step by step. Karena sekali lagi brosis semua, yang mau kita tuju dalam perencanaan keuangan ini adalah kita mencapai tujuan keuangan. Bukan menjadi kaya, karena kaya itu bisa hanya sehari, bisa hanya sebulan, dan besok jatuh miskin. Nah, dan juga bukan memiliki aset, karena banyak juga orang memiliki aset, tetapi hutangnya banyak juga, hutangnya lebih banyak juga. Nah, jadi di sini kita akan belajar. Nah, kita membagi piramida ini menjadi 2 bagian, proses security dan comfort. Jadi, yang pertama kita harus masuk dulu ke dalam keamanan finansial, baru kita mengalami yang namanya comfort atau nyaman secara finansial. Nah, aman secara finansial ini pasti kita memenuhi dulu basic necessities atau pangan, sandang, dan papan. Nah, kemudian yang akan banyak kita bahas pada hari ini adalah protection. Proteksi. Nah, proteksi ini seperti fondasi. Banyak sekali orang itu lupa untuk membangun fondasi keuangan. Nah, fondasi keuangan mau nggak mau adalah protection. Nanti ada dana darurat dan juga pastinya ada produk asuransi. Kemudian setelah memenuhi fondasi ini, biasanya seseorang melangkah kepada akumulasi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Seperti mau menikah, memiliki rumah pertama, pendidikan anak, dana pensiun. Ini semua dikejar dengan cara menabung atau berinvestasi. Nah, kadang-kadang orang itu banyak berakumulasi tapi melupakan yang bawahnya, sehingga nanti kita juga akan bahas apa akibatnya. Nah, setelah orang sudah on track ya, jadi kalau namanya dana pendidikan, dana pensiun, pasti itu kan on track, maksudnya ada tabungan atau investasi yang berkala tiap bulan, itu bisa dipenuhi dari income yang rutin. Nah, setelah itu on track atau terpenuhi, maka seseorang bisa melangkah kepada yang namanya expansion, gitu ya. Nah, expansion ini membuat bisnis-bisnis atau aset-aset yang menghasilkan passive income. Misalnya memiliki rumah kedua, tetapi rumah itu disewakan, atau brosis semua dari bisnisnya sekarang kemudian mulai diversifikasi. Nah, intinya adalah membuat passive income. Jadi mengubah active income menjadi passive income, expansion. Atau banyak juga orang yang melakukan trading di saham
Tapi ingat, itu trading. Jadi bukan untuk mencapai tujuan keuangan basic lagi, tapi untuk mencari cuan-cuan ya secara spekulatif. Dan itu tidak memakai dana-dana akumulasi. Jadi harus dibedakan. Jadi banyak orang yang sekarang karena saham lagi ngetrend dipakai uangnya untuk trading. Padahal di proteksi dan akumulasi dia belum aman. Jadi pastikan dulu proteksi, akumulasi, baru lakukan sesuatu yang lebih spekulatif atau beresiko tinggi atau expansion. Karena itu masuknya comfort, bukan security. Kemudian terakhir adalah impian semua orang, brosis di sini semua juga pasti memiliki impian untuk melegasikan sesuatu. Nanti itu akan kita bahas akumulasi, expansion, legacy di sesi berikutnya. Nah, tapi ini adalah step by step. Jadi dari bawah, protection, akumulasi, expansion, legacy. Kalau proses semua mengikuti ini, atau kita meng-advise klien atau calon klien kita untuk mengikuti seperti ini, maka seharusnya kita semua bisa mencapai tujuan keuangan kita dengan aman dan nyaman. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu likuiditas atau dana darurat. Jadi di awal masa pandemi di Maret atau April ini, kalau kita mendengarkan financial planner, pasti semuanya membahas tentang dana darurat, dana darurat, dana darurat. Apa sih dimaksud dengan dana darurat? Nah, jadi saya memberi di sini suatu tema tentang dana darurat adalah ensure your liquidity. Jadi dana darurat itu berhubungan dengan likuiditas. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kita bulanan, dan juga memenuhi pembayaran hutang kita yang jatuh tempo dalam 1 bulan, 3 bulan ke depan. Nah, biasanya dana darurat ini hanya dibahas mengenai emergency fund. Nah, tapi di sini saya ada 3 nih. Ini menarik ya, karena kemarin juga menyambung pertanyaan tentang dana darurat. Sebenarnya ada 3 fund. Gitu ya. Jadi kemarin udah ada fund-fund, sekarang 1 fund dibagi lagi ya. Nah, yang pertama adalah emergency fund. Dana darurat atau emergency fund yang sering dibahas adalah ini, dana untuk pemenuhan kebutuhan saat terjadi kehilangan income atau penurunan income. Pastinya saat terjadi krisis atau pandemi banyak ya. Kalau saya sih doakan brosis semua di sini malah makin berjaya. Nah, tapi banyak orang yang kehilangan income atau mengalami penurunan income. Nah, ini adalah satu hal yang ditakuti, apalagi sekarang disadari dengan adanya masa pandemi. Maka biasanya orang memiliki dana emergency fund di rekening terpisah dari rekening untuk operasional atau investasi untuk berjaga-jaga jikalau amit-amit terjadi penurunan income, maka masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ada juga nama sinking fund. Nah, apa sih bedanya? Sinking fund ini rekening untuk menjamin pembayaran hutang atau mencapai pembelian aset tertentu. Nah, jadi seperti saya juga sharing. Saya ini kan juga KPR ya, membeli rumah dengan KPR. Nah, karena saya dulu ada background di banking itu pasti kalau kepada debitur itu disuruh membuat suatu sinking fund untuk menjamin selama beberapa bulan mereka dapat melakukan pembayaran bulanan, angsuran bulanan. Nah, itu pun saya aplikasikan kepada diri saya, di mana saya memiliki suatu sinking fund yang minimal mencapai 3 bulan pembayaran KPR saya. Sehingga jika terjadi sesuatu, misalnya income hilang atau ternyata income bulan ini harus dipakai untuk kebutuhan lain, saya bisa membayar minimal 3 bulan cicilan KPR saya. Kenapa 3 bulan? Karena dalam 3 bulan itu saya merasa yakin apabila terjadi penurunan income, maka 3 bulan itu cukup untuk mencapai income awal. Itulah sinking fund. Terutama itu dipakai untuk cadangan pembayaran hutang-hutang yang cukup besar, misalnya pembayaran hutang KPR dan hutang yang lain. Kemudian rainy days fund. Nah, jadi kalau dana darurat itu sebenarnya untuk menggantikan income kita yang hilang. Kalau rainy days fund sebenarnya untuk misalnya ya, kita punya rumah, wah kena badai nih, rumahnya rusak. Nah, itu kan sebenarnya kita tidak alokasikan tiap bulan, tapi ini tiba-tiba. Nah, makanya ada rainy days fund. Nah, itu jumlahnya bisa 1 atau 2 bulan pengeluaran, tapi biasanya emergency fund dan rainy days fund ini digabung. Meskipun sebenarnya emergency fund itu lebih untuk kebutuhan yang memang sudah ada tiap bulan,
rainy days fund itu untuk kebutuhan yang benar-benar tidak terduga. Apa itu ya? Kita juga nggak tahu ya, karena kan nggak terduga dan kita tidak mengharapkan seperti rumah rusak, mobil rusak, ada yang sakit. Itu kita tidak mengharapkan, tapi kita bisa mempersiapkan di fund tersendiri. Nah, rule of thumb-nya adalah dana darurat ini minimal jumlahnya untuk memenuhi 4+1. Jadi sekali lagi, dana darurat ditempatkan di suatu rekening terpisah besarnya untuk memenuhi 4+1. Jadi untuk food, kebutuhan makan minum bulanan, utilities untuk bisa bayar air, bayar listrik, shelter untuk rumah atau bayar KPR. Jadi jangan sampai nggak bisa bayar KPR ya harus keluar ya dari rumah. Transportation untuk biaya akomodasi transportasi. Kalau mungkin dalam masa pandemi ini harusnya bisa lebih kurang. Atau apabila Bapak Ibu membeli mobil secara kredit KKB, nah angsuran KKB-nya, kemudian +1 ini adalah pendidikan anak. Nah jadi dana darurat kita minimal mengcover hal-hal ini, karena hal-hal ini tidak harus kita spending, harus kita tutup. Mungkin leisure, gaya hidup itu bisa ditunda, liburan bisa ditunda, tapi 4+1 ini tidak bisa ditunda. Ini basic needs, ini harus disiapkan dananya yang mengcover ini, sehingga Bapak Ibu jika terjadi kekurangan income atau kehilangan income, maka bisa untuk memenuhi hal-hal ini. Kemudian ini juga berdasar dari fact finding result. Nah, jadi kita juga harus memahami bahwa semakin rentan kita, semakin income kita tidak stabil, maka kita harus membuat dana darurat ini semakin urgent. Nah, kemudian berapa sih besar dana darurat yang harus disiapkan? Bisa 3 bulan pengeluaran, 6 bulan pengeluaran, 9 bulan pengeluaran, atau 12 bulan pengeluaran, Bapak Ibu. Brosis semua. Nah, biasanya kalau yang single cukup 3 bulan pengeluaran, meskipun kalau pandemi kita lihat lebih dari 3 bulan. Yang menikah biasanya 6 bulan pengeluaran, 9-12 untuk yang memiliki anak. Itu ditaruh di rekening tersendiri, dan biasanya juga merupakan salah satu tujuan keuangan, sehingga biasa juga dicicil ya. Dari income setiap bulan masukin ke satu rekening untuk membuat satu dana darurat yang ideal. Kemudian inti dari dana darurat ini adalah untuk likuiditas, bukan profitability. Jadi kita tidak mengharapkan return, tapi lebih kepada ada dana yang menjamin likuiditas kita atau pemenuhan kita untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak ditaruh di instrumen yang beresiko. Jadi sarannya adalah ditaruh di rekening tersendiri atau reksadana yang tidak beresiko, yaitu reksadana pasar uang. Nah, untuk yang kedua, kita akan masuk kepada asuransi. Jadi asuransi adalah safety net. Jadi kalau kita pernah melihat sirkus, di sirkus itu ada yang berakrobat ya di atas, nah ada safety netnya. Nah, safety net itu berfungsi agar jika pemain sirkus itu jatuh, dia tidak menyentuh tanah, tapi masih ada jaring yang membatasi dia dengan tanah, sehingga meskipun dia jatuh itu kan resiko yang tidak bisa dihindari. Dia jatuh, tapi dampaknya itu seminimal mungkin. Nah, begitu juga dengan rumah. Rumah kalau ada badai, ada gempa, mungkin nggak hancur. Biasanya ada kerusakan, tapi bagaimana kerusakan itu diminimalkan. Begitu juga dengan keuangan kita. Saat kita punya tujuan, kita ini berangkat dari situasi sekarang kepada tujuan. Ada strategi, ada action. Tapi mungkin nggak ada risiko? Itu mungkin. Risiko adalah hal yang tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa kita minimalkan. Dalam keuangan resikonya apa? Resikonya adalah yang pertama, meninggal terlalu dini. Ini ditakuti oleh orang-orang yang memiliki tanggungan, meninggal terlalu dini. Yang kedua adalah masih hidup tetapi tidak bisa bekerja, atau biasanya orang tetap atau sakit kritis. Yang ketiga adalah hidup terlalu lama. Nah, ternyata hidup terlalu lama ini juga resiko. Kenapa? Karena hidup itu perlu biaya. Orang dulu kan pengen hidup selama-lamanya. Ternyata itu resiko juga kalau tidak mempersiapkan dana pensiun. Pada dana pensiun nanti kita bahas di pertemuan ketiga. Kita akan membahas ternyata saat kita bekerja mencapai tujuan keuangan kita, ada risiko yang mengintai kita juga. Meninggal terlalu dini,
juga sakit kritis sehingga kita tidak bisa produktif. Pertanyaannya, bagaimana kalau resiko-resiko ini tidak kita antisipasi? Nah, di sini ada one unexpected event can disrupt the best financial plan if it is not built with strong foundation. Jadi, kalau kita tidak mitigasi, ada one bad day dalam kehidupan kita. Misalnya, ada yang meninggal, sumber nafkah keluarga, terdiagnosa sakit kritis, one bad day aja dalam kehidupan kita itu bisa merusak semua perencanaan keuangan kita, itu bisa merusak semua investasi, semua aset yang kita miliki. Maka kita bisa melihat beberapa kali figur itu, ada yang sakit, jual rumah, jual aset, padahal kalau kita belajar financial planning sudah ada fondasinya. Tadi ada dana darurat, sekarang adalah asuransi. Sekarang decision-nya adalah kepada brosis semua. Kita mau menjadi rumah yang mana? Di sini ada gambar rumah yang berdiri saat ada gempa atau rumah yang hancur gitu ya. Nah, saya juga akan sharing nih bagaimana membuat asuransi yang baik, karena ini juga pertanyaan banyak orang gitu ya. Yang pertama, sesuaikan dengan profil. Jadi untuk kepala keluarga atau cash cow keluarga itu memerlukan asuransi yang paling tinggi. Jika dalam keluarga ada seorang ayah, istri, 2 anak, asuransi itu harus melindungi paling utama adalah kepada sumber nafkah keluarga, yaitu kepada ayah. Karena apa? Ya karena dia itu sumber nafkah gitu kan. Nah, jadi misalnya ayah diberikan asuransi jiwa, udah pasti asuransi jiwa besarnya sesuai dengan berapa warisan yang mau ditinggalkan untuk mengcover kebutuhan keluarga selama 10-20 tahun. Nah, istri bagaimana? Kalau istri yang nggak bekerja sebenarnya nggak terlalu perlu untuk asuransi jiwa atau asuransi sakit kritis. Mungkin diperlukan asuransi kesehatan. Sehingga kalau istrinya sakit, tidak perlu menjual aset untuk membiayai rumah sakit. Begitu juga dengan anak-anak. Tapi kalau suami istri bekerja, maka suami istri itu memiliki sumbangan terhadap income keluarga. Maka dua-duanya perlu diberikan asuransi jiwa dan juga asuransi sakit kritis. Nah, kemudian manfaatnya apa saja? Kemudian jangka waktu pertanggungan. Biasanya kalau asuransi jiwa, kalau dia hanya untuk mengcover selama masa produktif, sehingga keluarganya bisa mandiri, maka usia sampai usia 55. Tapi kalau mau menjadi warisan, nanti kita akan bahas di sesi ketiga, itu bisa sampai usia 70-85. Kemudian sekarang juga banyak kasus ya asuransi-asuransi yang default. Nah, maka pilihlah reputasi asuransi yang bagus. Kalau bisa nomor 1, nomor 2 di market asuransi. Kemudian ada juga unit link, tradisional. Nah, pastikan brosis semua memiliki pemahaman. Makanya sebenarnya sebelum ini semua harusnya ketemu dulu sama agen asuransi gitu ya. Agen asuransi atau financial planner yang memahami sehingga bisa meng-guide Bapak Ibu dan bisa menjelaskan term condition dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu ada tabel ya. Mungkin brosis semua bisa capture aja ya, karena kalau ini sebenarnya materi untuk 1-2 jam sendiri mengenai insurance, tapi saya akan share di sini tabelnya, saya summary-kan sehingga brosis semua bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya brosis perlukan. Pokoknya di sini ada pertimbangan lah. Maksudnya asuransi kesehatan itu apa sih? Siapa sih yang perlu asuransi kesehatan? Gitu kan? Kenapa? Gitu kan? Nah, kritis itu apa sih? Bagaimana asuransi kritis ini bisa melindungi kita? Kemudian siapa sih yang perlu asuransi kritis? Siapa sih yang perlu asuransi jiwa? Pokoknya seperti tadi, yang perlu asuransi jiwa adalah kita yang merupakan sumber. Jadi kalau di sini brosis merasa, oh saya adalah sumber penghasilan keluarga. Kalau terjadi apa-apa, ada dana darurat. Tapi tadi, dana darurat pun maksimal misalnya 12 bulan. Kita harus memiliki dana darurat yang bisa meng-cover kebutuhan keluarga kita 10 tahun, 20 tahun ke depan. Mau nggak mau, itu hanya bisa dilakukan dengan membuat asuransi jiwa. Nah, asuransi sakit kritis, sekali lagi saya informasikan, kalau saya itu kayak sekarang ya, lagi masa produktif. Nah, kemudian sakit. Sebenarnya resiko yang paling ditakuti seseorang itu bukanlah meninggal, tapi masih hidup, tapi tidak bisa bekerja. Oleh karena itu, saat kita tidak bisa bekerja karena cacat atau sakit kritis, harus ada yang memberikan kita biaya hidup. Nah, memangnya ada seperti itu, ada namanya asuransi sakit kritis. Kemudian asuransi kesehatan,
Sekarang ada BPJS, tapi kalau brosis semua merasa bahwa nggak cukup, apalagi yang suka ke Malaysia, Singapura, maka buatlah. Dan ingat, brosis terakhir, bahwa asuransi ini juga sudah masuk ke dalam budgeting kita di sesi sebelumnya, yaitu minimal 10%. Jadi yang penting budgetnya sudah kita lihat ada dalam budgeting kita, manfaatnya sesuaikan dengan profil masing-masing anggota keluarga, kemudian pastikan brosis semua memiliki perlindungan yang maksimal. Jadi dengan dana darurat, kemudian dengan asuransi, brosis semua sudah siapkan, maka sudah siap untuk berinvestasi untuk mencapai tujuan. Karena kalau hal-hal ini tidak disiapkan, kita misalnya seperti karena mencapai tujuan keuangan itu seperti naik lift gitu ya. Misalnya tujuan kita mau naik lift dari lantai 1 ke lantai 12. Kalau kita nggak punya dua hal ini, dana darurat dan asuransi, saat lift itu berhenti di lantai ke-5, ya udah kita diem aja, nggak punya rencana apa-apa. Tapi dengan adanya produk-produk fondasi seperti ini, saat lift itu berhenti di lantai 5, masih ada produk yang bisa diaktifkan sehingga kita didorong untuk mencapai 12 yang menjadi tujuan kita. Nah, semoga ini bisa menjadi fondasi kita semua dalam kita merencanakan keuangan kita.